Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Ketemu lagi. Kali ini aku akan cerita tentang, coba lihat foto yang ada di layar kalian ini. Oh, bau bacin gitu ya. Akan aku cerita tentang dia. Namanya Tante Lin. Nah, aku akan cerita tentang transmigrasi. Misalkan banyak orang Jawa yang transmigrasi ke Sumatera, Kalimantan, ke Papua, ya kan. Nah, orang tuanya mereka tentu masih rindu dengan kampung halamannya. Misalkan mereka dari Solo atau dari Bojonegoro, mereka masih kangen dengan kampung halaman mereka. Tapi bagaimana dengan anak mereka? Nah, kalau kalian tanya, kampung halaman kamu itu di mana? Di Sumatera, Kalimantan, atau di Jawa? Nah, itu sangat menarik sekali. Juga banyak orang Indonesia yang transmigrasi ke Suriname misalkan. Juga banyak di Afrika Selatan, South Africa. Itu kan Afrika kan negaranya orang hitam ya. Tapi yang memerintah dulunya itu adalah orang kulit putih, orang Inggris. Karena itu adalah jajahan atau koloni Inggris. Tapi setelah Nelson Mandela menang, kemudian banyak yang orang kulit putih itu ketakutan, dia kembali ke Eropa, terus ada yang kembali transmigrasi ke Amerika juga. Sangat menarik sekali. Nah, ini juga tentang orang Belanda ya. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Ya, lama kan. Nah, seperti si Noni ini, namanya Tante Lin, dia lahir di Surabaya. Orang tuanya, kakek nenek dengan orang tuanya lahir di Indonesia juga. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka di akhir 1960-an, Soekarno, Presiden Soekarno mengusir semua orang Belanda untuk kembali ke negerinya, ke Belanda. Nah, itu waktu itu ada kira-kira 300.000 orang Belanda dikembalikan, dikirim ke negeri Belanda. Nah, terus welcome home gitu kan senang kembali ke negara dia sendiri. Tapi kalau ditanya mereka itu, kalau kalian tanya negara kalian di mana, mereka bilang akan negaranya di Indonesia. Bukan Belanda ya, bukan, karena mereka lahir di Indonesia, besar di Indonesia, hidup di Indonesia, kemudian di, 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 diusir keluar, harus kembali ke Nederland, ke Holland, akhirnya mereka ya rindu dengan Indonesia. Seperti itulah kira-kira. Nah, sebelum aku teruskan ceritanya, aku ingin tunjukkan ini lagu-lagu yang sangat menarik sekali menurut aku. Aku akan putarkan video klipnya terlebih dulu. Nah, ini menceritakan Tante Lin ini nama aslinya Whittaker Van Dort. Namanya seperti itu. Nah, ada lagunya ini, acara interviewnya ya, akan aku putarkan klipnya, menarik sekali. Dia cerita, mungkin dia cerita dulu waktu dia sakit, dia ingat ya, dadanya diblonyoi dengan balsem cap. Aduh, dia bilang dadanya diblonyoi itu apa? Dikasih digosok dengan balsem cap macan. Nah, kalian dengar sendiri. Ini dia. Mijn zuster Toet is helemaal gegossokt met obat macan. Mijn rug en mijn borst. Maar help niet, ik kan niet hoog zingen. Maar weet je, ik ga de vocals, Astrid en Michel en zo. Ik vraag of ze gewoon even meezingen en Marjolein. Want ik wil een mooi lied voor jou zingen van Willem Wilming. Arm Den Haag. Want weet je, dat is zo bijzonder van Willem. Dat hij als totok, want zo noem je zo'n puurzang Hollander, als totok zich zo goed heeft kunnen inleven in die Indische Nederlander, weet je. Arm Den Haag, eventjes Harry van Hoof. Tuan Kepala, wil je even losbranden Harry? 1, 2, 3, ya. Nah, kalian baru dengar dia bicara, Tuan Kepala, silahkan, 1, 2, 3. Aku senang mendengarkan bahasa Belandanya Tante Lin ini. Dia memakai bahasa Belanda dengan logat Jawa. Mengingatkan aku dengan ibu aku. Kalau di rumah, ibu aku
bicara dengan tante aku juga memakai bahasa Belanda, tapi logatnya logat Jawa seperti ini. Sangat menarik sekali. Nah, Tante Lin ini lahir di Surabaya, besar di Surabaya, sekolah di Surabaya. Tapi setelah Orde Lama Bung Karno 1060-an itu, akhir 1060-an itu dia diusir, harus balik ke negeri Belanda. Nah, ini dengarkan juga dia bicara Van Kroncong dan Van Gamelan, lucu sekali. De klank van Kroncong en van Gamelan. Ini lagi ada yang lucu, dia cerita tentang sambal goreng telur, sayur lodeh, sambal petis leker, enak sambal petis tapi bau katanya, lucu sekali lagu-lagunya. Sampai kembang sepatu disebut-sebut juga. Terus dia bilang kembang sepatu itu adalah bunga hibiscus. Sangat lucu. Weet u, we kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telur, sayur lodeh, tahu petis. Alleen de buren, ze hebben het niet zo graag, weet je, bouw. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen, zoals bijvoorbeeld kembangspatu. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus! Geen lontong, sate babi en niet hier pedes. Geen trassis, roendeng, bandeng en geen tahu pedes. Kue lapis, onde-onde, geen ketela of bakpao. Geen ketan, geen gula Jawa. Orang-orang Indonesia di negeri Belanda, mereka dengan bangga memakai pakaian tradisional Indonesia. Dan coba ini lihat, dengar Tante Lin sedang misuh-misuh. Kurang ajar loh, kurang ajar. Lagu sepanjang Jalan Kenangan. Silahkan mendengarkan. Zijn ze kurang ajar, weet je. Ze kurang ajar, weet je. Sepanjang jalan kenangan, ku peluk diriku mesra. Background video ini aku ambil di kapal pesiar Royal Caribbean. Silahkan menikmati videonya. Terus sambil mendengarkan aku ngoceh sana ngoceh sini. Nah, kembali ke Tante Lin. Nama aslinya Wieteke van Dor. Lahir di Surabaya. Dia punya nenek moyang, kakek neneknya, orang tuanya, ayah ibunya lahir di Indonesia. Dan Tante Lin juga dilahirkan di Surabaya. Dia bahasa Jawanya medok sekali dia, sehingga mempengaruhi bahasa Belanda dia. Dengan logatnya masih logat Jawa, sangat menarik sekali. Dunia kita ini, menurut aku ya, dunia kita ini seperti laboratorium. Dan kita manusia ini dibuat sebagai percobaan. Nah, itu menurut itu ya pendapat pribadi aku. Misalkan begini, ini sangat menarik sekali. Indonesia dijajah dengan Belanda selama 350 tahun. Lihat nih, background video ini bagus sekali ya. Nah, kalian nikmati aja, background videonya akan sangat bagus sekali. Coba perhatikan, coba lihat ini, bukan main ya. Di tengah-tengah kapal kalian bisa melihat atapnya bisa berubah menjadi seperti bioskop begitu. Nah, itu lihat ya, bukan main. Nah, maksud saya begini, Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. 350 tahun itu pun juga didebatkan atau apa benar itu ya. Tapi menurut sejarah, Belanda berada di Indonesia itu sudah sejak 1500-an. Bukan main itu ya. Terus akhirnya Indonesia merdeka. Dan sewaktu Indonesia merdeka, masih banyak sekali orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Mereka-mereka ini lahir di Indonesia, nenek moyangnya sudah lahir di Indonesia, sudah sampai mungkin 5 keturunan, 6 keturunan, saya nggak tahu. Ya, tapi kebanyakan dari mereka ini lahir di Indonesia.
sekolah di Indonesia, oke. Terus kemudian setelah Indonesia lahir, Presiden Bung Karno yang berjiwa nasionalis, mereka mengusir semua orang-orang asing yang ada di Indonesia. Termasuk ini orang Belanda yang diusir harus kembali ke negara Belanda. Waktu itu kira-kira ada sekitar 300.000 orang bule, orang Belanda yang harus pindah pulang ke negara Belanda. Diangkut dengan kapal laut. Juga orang-orang Indonesia juga yang bekerja dengan Belanda atau tentara Belanda, kenil-kenil Belanda, kalau mereka mau, mereka bisa ikut kembali ke negeri Belanda. Tapi kalau bagi mereka, orang Indonesia yang ingin tetap tinggal di Indonesia, itu pun diperbolehkan. Nah, kalau dia ingin ke negeri Belanda, pemerintah Belanda akan menerima juga. Karena mereka ini bekerja sebagai tentara Belanda di Indonesia. Nah, itulah yang menarik menurut aku. Kenapa menarik? Menariknya begini ya. Di sini aku tidak mau bicara soal politik ya. Lepas dari politik, dari tetek bengeknya ya. Saya hanya membicarakan kemanusiaan manusia. Bagaimana perasaan manusia itu yang saya akan bahas di sini. Sangat menarik sekali. Coba bayangkan. Kalian lahir di Indonesia, besar di Indonesia. Merasa ya disitulah yang kalian tahu negara kalian. Iya kan? Makanan-makanan Indonesia, bahasa Indonesia. Terus tiba-tiba karena perubahan politik, kalian harus pindah, boom, ke negara lain. Terus gimana? Nah, walaupun ini adalah orang Belanda, kulit putih, bangsa Belanda. Tapi mereka ini lahir di Indonesia loh, oke? Tapi kulitnya kulit putih. Seperti orang Belanda yang ada di Belanda. Tapi setelah mereka disuruh pindah ke negeri Belanda, mereka ini diinterview ya, tidak merasa seperti pulang di kampung halamannya. Tidak, mereka tidak merasa kembali ke kampung halaman. Tidak sama sekali. Karena orang-orang Belanda yang 300.000 ini kembali ke negeri Belanda, mereka itu semuanya masih kangen dengan kehidupan di Indonesia. Nah terus orang Indonesia sekarang mungkin ada yang bilang, ya itu siapa salahnya, itu resikonya kalau kalian menjajah. Ada yang bilang seperti itu. Tapi bagi saya lepas dari politik, saya tidak mau bicara soal itu. Yang saya bicarakan ya ini tentang perasaan bagaimana orang-orang Belanda yang lahir di Indonesia sudah seumur hidupnya mereka itu hidup di Indonesia, tiba-tiba harus kembali ke negara walaupun itu mereka itu adalah berada di negara mereka, negara Belanda, tapi mereka tidak merasa seperti berada di kampung halaman. Mereka sudah kembali di negeri Belanda, hidupnya enak juga di sana ya. Tapi mereka masih kangen dengan situasi yang ada di Indonesia. Dan mereka ini mempunyai satu organisasi, sering bertemuan setiap minggu kayak segala macam. Mereka makan-makan masakan Indonesia segala macam, bicara bahasa Indonesia, nyanyi-nyanyi lagu Indonesia. Seperti yang kalian barusan lihat itu ya, itu video klipnya aja. Kalau kalian ingin melihat video panjangnya, linknya aku cantumkan di deskripsi di bawah video aku ini. Kalau kalian mau itu nonton videonya ya, sangat menarik sekali. Jadi gimana ya, sangat menarik sekali.
Walaupun mereka itu orang bule, mereka tahu kalau mereka itu keturunan orang Belanda ya. Nenek moyang mereka itu Belanda, tapi mereka lahir di Indonesia. Setelah kembali ke negara nenek moyangnya itu mereka tidak merasa seperti berada di kampung halaman. Tidak, mereka merasa kampung halamannya mereka itu adalah di Indonesia, walaupun mereka bule. Nah inilah yang menarik bagi saya. Jadi generasi-generasi orang-orang tua yang pernah tinggal di Indonesia itu sekarang itu sudah hampir musnah semua. Sudah banyak yang mati, yang meninggal. Wis matek kabeh bongko. Jadi sangat menarik. Nah, anak-anak mereka yang lahir di negeri Belanda itu lain cerita. Mereka merasa seperti ya itu memang negaranya, seperti itu kira-kira. Sekitar awal 2000-an, aku pernah bertemu dengan satu grup turis bule di hotel sewaktu makan pagi. Dan anehnya, mereka itu bisa berbahasa Indonesia. Lalu aku sempat ngobrol dengan mereka. Ternyata grup turis ini berasal dari negeri Belanda. Umur mereka itu sudah di antara 60-70-an waktu itu ya. Sangat menariknya yaitu mereka bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, bahkan mereka bisa bahasa Jawa. Nah, mereka ini tur ke Indonesia ingin melihat kota-kota di mana mereka pernah tinggal dulu sewaktu zaman Belanda. Nah, mereka-mereka ini adalah sebagian dari mungkin pemerintah Belanda ya, bekerja dengan pemerintah Belanda, dan mereka sudah hidup di Indonesia ini mungkin 2 atau 3 generasi gitu. Nah, sangat menarik sekali ya. Aku tertarik dengan orang-orang yang seperti ini. Karena apa ya? Walaupun mereka itu orang bule ya, tapi lahir di Indonesia, besar di Indonesia, dan kemudian dengan keadaan situasi politik mereka itu harus meninggalkan Indonesia, diusir atau whatever. Mereka tinggal di negaranya tapi tidak merasa sebagai itu adalah negara mereka. Mereka masih merasa Indonesia ini adalah sebagian besar dari kehidupan mereka, sepertinya negara dia sendiri karena mereka lahir di Indonesia. Nah, itulah yang sangat menarik. Mungkin bagi kalian yang tinggal di Indonesia tidak bisa mengerti hal seperti ini karena mereka seumur-umur hidup tinggal di Indonesia. Dan kalian orang Indonesia, ya kan? Bukan orang bule, jadi sulit untuk mengerti hal ini. Aku sendiri pun dulu lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia, terus aku memilih untuk tinggal di luar negeri. Jadi rasa kangen itu ya masih sangat besar sekali ya. Tapi ya gimana? Karena itu pilihan aku ya. Sangat menarik sekali. Lalu bagaimana dengan Afrika Selatan? Nah, kalian tahu kan Afrika Selatan, Afrika itu negaranya mayoritasnya orang hitam. Tapi Afrika Selatan, South Africa itu dikontrol dengan orang kulit putih selama 100 tahunan. Pernah menjadi koloni Belanda, dijajah Jerman, Prancis, akhirnya dijajah dengan menjadi koloni Inggris. Nah, selama 100 tahunan itu dikuasai, yang berkuasa di sana adalah orang berkulit putih. Seperti di Indonesia. Nah, kemudian orang kulit putihnya setelah Nelson Mandela, orang kulit putih tidak merasa aman di sana. Terus mereka memilih untuk hidup di negara Eropa atau di Amerika. Nah, ada juga orang kulit putih yang tetap tinggal di Afrika Selatan. Nah, itu juga menarik itu. Orang seperti itu ya, besar itu hidup lahir dan berkuasa di dunia Afrika. Mereka berkuasa terus kemudian harus pindah ke negara
negaranya mereka sendiri ya, negaranya orang kulit putih, tapi mereka merasa janggal di sana. Seperti halnya apa yang terjadi dengan orang Belanda yang ada di Indonesia. Nah, kalau Suriname itu lain lagi ceritanya ya. Suriname adalah koloni Belanda, eee, dan Indonesia waktu itu juga, itu dijajah Belanda ya. Nah, orang Jawa, banyak orang Jawa yang tinggal di Suriname. Waktu Indonesia masih dijajah Belanda, pemerintah Belanda memutuskan karena banyak orang di Jawa yang tidak mempunyai pekerjaan. Jadi mereka itu diambil, banyak orang Jawa ada kira-kira hampir 100.000 ini sekarang ini ya yang ada di Suriname. Waktu itu berapa tepatnya saya tidak tahu ya, tapi banyak orang Jawa yang diambil, dipindahkan ke Suriname untuk bekerja di kebun tebu. Terus mereka itu nggak tahu pilihan mereka atau mereka tidak mempunyai pilihan. Yang penting mereka itu adalah survival. Mereka itu yang penting mereka mau kerja gitu loh. Jadi akhirnya mereka diboyong ke Suriname. Nah, lepas dari itu pilihan mereka atau tidak ya, tapi mereka kenyataannya ada di sana. Tentu mereka kangen dengan Indonesia ya, negara di mana asalnya, kelahiran mereka. Terus kemudian sekarang ini banyak anak-anak generasi keduanya, mereka lahir di Suriname. Ya, tentu merasa itu negara mereka juga ya. Terus orang-orang tua mereka itu kenapa tidak pulang ke Indonesia? Ya, emangnya enak seperti transmigrasi yang dari Sumatera, Kalimantan, terus mereka berkunjung ke Indonesia tidak semudah itu. Kalian lihat aja di map ini ya, jaraknya Suriname dengan Indonesia itu di belahan bumi barat dengan belahan bumi timur. Jadi jaraknya jauh. Terus waktu itu sampai sekarang pun ya, aku rasa tidak ada direct flight, penerbangan direct dari Indonesia ke Suriname nggak ada. Harus transit sana sini. Pokoknya ribet lah zaman dulu. Maka itu selain mahal, mereka ya itu apa itu transportasinya kalau mau ke Indonesia tuh sulit sekali. Terus akhir-akhirnya awal 2000 tahun 2000-an atau 1990-an itu ya. Ada beberapa atau banyak nggak tahu berapa ya orang Indonesia yang berkunjung, orang Indonesia yang tinggal di Suriname mereka berkunjung ke Indonesia dan ternyata keadaan Indonesia tidak jauh berbeda dengan keadaan mereka di Suriname. Jadi ngapain mau ke Indonesia? Terus mereka itu mencoba berkunjung ke Indonesia, akhirnya melihat situasi di Indonesia, mereka memutuskan bukan lebih enak di Suriname ya, tapi di Indonesia walaupun itu negara sendiri, tapi mereka tidak merasa berada di dunia di negara sendiri juga. Mereka karena sudah terlalu lama meninggalkan Indonesia dan Indonesia banyak sekali perubahannya. Jadi mereka tidak siap atau sudah terlalu tua untuk menyesuaikan diri hidup di Indonesia lagi. Akhirnya dan lagi anak cucu mereka kan ada di Suriname. Jadi mereka kembali lagi ke Suriname. Kehidupan manusia yang seperti itu ya sangat menarik. Entah itu mereka pindah ke negara lain itu atas pilihan sendiri atau mereka tidak mempunyai pilihan dipindahkan ke sana. Itu sangat menarik bagi aku. Maka itu aku ingin sharing ke sini. Mudah-mudahan ini semua ya bisa menghibur kalian dan semoga kalian bisa terhibur dengan video yang ada di background ini ya. Nah, aku
sertakan beberapa link tentang Suriname, tentang South Africa. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah video aku ini. Terima kasih sudah menemani aku. See you. Ciao, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.